Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, kalian sudah klik lagi video dari Gali Cerita. Kisah kita kali ini dibagikan oleh Rehan. Dia pernah mempunyai crush yang bernama Dinda. Dia itu belum pernah mempunyai kesempatan untuk menyatakan cintanya saat SMA dulu. Tapi di reuni sekolah, akhirnya dia bertemu lagi dengan Dinda dan memiliki kesempatan untuk menyatakan cintanya. Gimana? Perjalanan cinta dan kisah cerita cinta dari Rehan, apakah dia akan sukses dengan kisah cintanya? Langsung aja kita simak ceritanya ya. Rehan di masa SMA adalah seorang cowok yang bisa dibilang biasa banget. Nggak terlalu pinter, nggak juga paling populer. Tapi dia punya satu kelebihan. Dia selalu jadi pendengar yang baik. Itulah yang bikin dia jadi deket sama Dinda. Cewek yang sering curhat ke dia soal apa aja. Mulai dari pelajaran, teman-teman kelas, sampai gebetan yang Dinda suka. Ya, Dinda sering banget cerita soal gebetannya. Han, kamu tahu nggak sih? Si Rizky itu lucu banget kalau lagi main basket, tapi dia cuek banget deh sama aku. Dinda pernah bilang dengan semangat sambil makan cilok di kantin. Rehan cuman ketawa kecil sambil nahan sakit hati. Bukannya dia nggak mau ngedukung Dinda, tapi hati kecilnya nggak bisa bohong. Dia suka Dinda, lebih dari sekedar teman. Tapi gimana mau ngomong kalau Dinda jelas-jelas sibuk mikirin cowok lain. Sebaliknya, Dinda sebenarnya juga pernah ngerasa ada yang beda sama Rehan. Dia nyaman banget kalau lagi sama cowok itu. Tapi karena Rehan gak pernah ngasih sinyal, Dinda juga mikir, paling Rehan cuma nganggep aku temen. Puncaknya terjadi di acara pensi sekolah. Waktu itu mereka duduk bareng di bangku paling belakang nonton band lokal yang lagi tampil. Rehan ngerasa ini momen yang pas buat ngomong, tapi dia terlalu takut ngerusak suasana. Sementara Dinda, yang lagi berharap Rehan bakal bilang sesuatu, akhirnya menyerah. Han, aku harap kita selalu temenan ya. Kamu tuh salah satu orang yang paling ngerti aku, kata Dinda sambil senyum. Rehan cuma jawab, iya Din, aku juga gak mau kehilangan kamu. Dalam hati, mereka sama-sama nyesel, tapi gak ada yang berani jujur. Waktu berlalu, mereka pun lulus. Mereka berkuliah di tempat yang berbeda, dan akhirnya lost contact. Rehan sibuk ngebangun karir, sementara Dinda fokus sama kehidupannya sendiri. Sampai suatu hari, undangan reuni sekolah mempertemukan mereka lagi. Di reuni itu, mereka ngobrol santai. Dinda masih sama, penuh cerita dan senyum yang bikin Rehan gak bisa berhenti ngeliatin. Setelah reuni selesai, mereka mulai sering chat dan sesekali ketemu untuk ngopi. Mereka ngobrol tentang masa lalu dan Rehan pelan-pelan sadar kalau perasaannya ke Dinda gak benar-benar hilang. Sampai akhirnya di satu malam setelah ngopi bareng, Rehan gak tahan lagi. Dia nulis pesan panjang di WhatsApp. Din, aku udah lama mau ngomong ini. Dulu waktu SMA, aku tuh suka banget sama kamu, tapi aku gak pernah berani bilang karena aku pikir kamu gak punya perasaan yang sama, dan aku nyesel banget karena gak pernah mencoba jujur. Pesan itu dikirim tengah malam. Rehan gak bisa tidur sambil nunggu balasan dari Dinda. Paginya balasan itu datang. Han, aku terharu kamu akhirnya ngomong ini, tapi aku harus bilang sesuatu. Rehan langsung deg-degan. Saat mereka ketemu beberapa hari kemudian, Dinda akhirnya cerita semuanya. Han, aku juga dulu suka sama kamu, tapi aku pikir kamu cuma nganggap aku teman, makanya aku gak pernah bilang. Tapi sekarang aku udah nikahan. Aku juga udah punya 2 anak. Aku bahagia sama hidupku sekarang. Rehan rasa dunia runtuh. Semua penyesalannya di masa SMA kembali muncul. Tapi kali ini dia gak bisa ngelakuin apa-apa. Din,
aku cuman pengen kamu tahu, aku seneng karena kamu bahagia sekarang. Tapi aku tetap nyesel, aku harusnya lebih berani waktu itu. Han, aku juga pernah berharap kamu ngomong, kata Dinda sambil senyum. Tapi kita nggak bisa ngubah masa lalu. Yang penting sekarang kita udah nemu kebahagiaan kita masing-masing. Rehan akhirnya sadar dan dia kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Rehan masih ingat jelas hari ketika Dinda bilang bahwa dia sudah menikah dan punya 2 anak. Itu jadi pukulan berat buatnya. Meskipun dia tahu dia nggak punya hak buat cemburu atau marah, tapi dia juga tahu perasaannya nggak pernah berubah sejak SMA. Setelah pertemuan itu, mereka jarang komunikasi lagi. Rehan pikir mungkin itu cara terbaik supaya dia bisa move on. Sampai suatu hari, Rehan diajak nongkrong sama beberapa teman lama yang juga kenal Dinda. Di tengah obrolan nostalgia soal masa-masa SMA, salah satu temannya tiba-tiba nyeletuk. Kalian tahu nggak sih, Dinda itu sekarang single mom, udah lama cerai, suaminya kabarnya nikah lagi. Rehan kaget, informasi itu langsung bikin pikirannya nggak karuan. Jadi selama ini Dinda nggak cerita apa-apa soal kehidupan yang sebenarnya. Dan kenapa dia nggak pernah tahu kalau Dinda ternyata udah sendiri lagi? Temennya melanjutkan. Tapi ya Dinda itu kuat banget sih. Meskipun sendirian ngerawat anak, dia tetap kelihatan bahagia. Salut aku sama dia. Rehan gak bisa berhenti mikirin kabar itu. Dia sadar ini adalah kesempatan kedua yang mungkin gak bakalan datang lagi. Dia tahu Dinda udah menolak dia sebelumnya, tapi kali ini dia mau datang dengan niat yang lebih besar. Membahagiakan Dinda, bukan cuman menyatakan cinta. Beberapa hari kemudian, Rehan mengumpulkan keberanian untuk menemui Dinda lagi. Mereka janjian ketemu di sebuah taman yang tenang, tempat favorit Dinda untuk melepas penat. Waktu mereka duduk di bangku taman, Dinda terlihat sedikit heran. Han, ada apa tiba-tiba ngajakin ketemu lagi? Kayaknya serius banget. Rehan menarik napas panjang. Dia tahu ini momen yang penting. Din, aku dengar semuanya dari teman-teman tentang kamu yang sekarang yang udah sendiri lagi. Dinda langsung terdiam. Dia kelihatan gak nyaman, tapi Rehan tetap melanjutkan. Aku gak peduli kamu pernah nikah atau sekarang jadi single mom. Aku cuma tahu satu hal, Din. Aku masih sayang sama kamu. Dari dulu, dari SMA sampai sekarang. Dan aku pengen banget jadi orang yang bisa membahagiakan kamu. Aku mau nikahin kamu, Din. Dinda menatap Rehan dengan mata berkaca-kaca, tapi dia nggak langsung jawab. Han, kamu tahu nggak? Hidupku sekarang nggak mudah. Aku bukan cuman aku lagi. Aku punya anak-anak yang jadi tanggung jawabku. Aku nggak bisa sembarangan ngambil keputusan, apalagi soal nikah. Karena saat ini, selain kamu menikahiku, kamu juga harus menikahi anak-anakku dan menikahi keluargaku. Paham kan yang aku maksud? Maksudku adalah aku pingin kamu merangkul semua orang yang ada di sekelilingku. Jadi gak cuma nikah sama aku aja, karena aku traumahan dengan pernikahanku yang pertama. Rehan mengangguk, walaupun hatinya sedikit goyah. Aku ngerti, Din, tapi aku mau buktiin ke kamu kalau aku serius. Aku gak cuma mau bahagiain kamu, tapi juga anak-anak kamu. Aku mau mereka ngerasa punya keluarga yang lengkap lagi. Dinda tersenyum kecil. Aku percaya kamu, Han, tapi aku gak mau buru-buru. Aku butuh waktu buat lihat seberapa serius kamu. Kalau kamu memang beneran, aku yakin kita bakal sampai ke sana. Rehan mengerti. Ini bukan soal seberapa besar perasaannya, tapi seberapa besar usahanya untuk menunjukkan kalau dia benar-benar serius. Hingga saat ini Rehan masih terus berjuang untuk memenangkan hati Dinda. Dia mulai mendekatkan diri ke anak-anak Dinda, mencoba menjadi sosok yang mereka butuhkan di setiap langkahnya. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang tanggung jawab.
Sementara itu Dinda mulai melihat kesungguhan Rehan. Tapi tetap hati-hati. Dia tahu memberikan kepercayaan lagi bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah semua yang dia lalui. Di suatu sore saat mereka duduk bersama di taman, Rehan berkata pelan, "Din, aku nggak bakalan berhenti sampai kamu benar-benar percaya sama aku." Dinda menatapnya dengan senyum hangat. "Aku tahu, Han, makanya aku masih ada di sini." Oke, itu dari kisah dari Rehan. Dia saat ini masih berjuang untuk mendapatkan cinta dari si Dinda, dan kita doain bersama ya supaya Dinda cepet-cepet menerima lamaran dari Rehan. Thank you ya kalian sudah nemenin sampai di detik ini, dan buat kalian yang sudah subscribe jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian dan media sosial yang kalian miliki. Dan untuk kalian yang baru aja mampir di channel ini tapi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye.